Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir di acara bedah paper yang diselenggarakan Perguruan Gatrik pada hari ini. Saya David Firnandus Lalahi akan mempresentasikan hasil penelitian kami di The Australian National University yang sudah terbit dalam bentuk paper akademik pada bulan lalu di jurnal Solar, jurnal internasional, yang halaman website untuk full papernya bisa diunduh pada tampilan layar. Judul penelitian kami ini adalah pemetaan potensi PLTS terapung di laut, Global Atlas of Marine Floating Solar PV Potential. Paper ini saya tulis bersama dengan pembimbing studi doktoral saya di Australian National University, yaitu Profesor Andrew Blakers. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke hal yang lebih substansi dari hasil penelitian ini, maka ada baiknya mungkin kita mengenali dulu seperti apa sebetulnya PLTS terapung. Jadi PLTS terapung secara prinsip sebetulnya mirip saja dengan PLTS yang dibangun atau diinstal di atas tanah atau land base atau ground mounted gitu ya. Tetapi untuk PLTS terapung dia dipasang memanfaatkan permukaan air, bisa danau, waduk ataupun laut gitu ya. Jadi komponen-komponennya seperti tampak di layar ini adalah komponen pembangkitnya sendiri atau modul suryanya, PV modules. Ini yang mungkin terdiri dari ribuan, ratusan ribu atau bahkan jutaan modul surya gitu ya untuk mendapatkan jumlah listrik yang diinginkan. Kemudian ada komponen namanya inverter. Jadi kita tahu bersama bahwa modul surya ini menghasilkan listrik dalam bentuk arus searah atau DC, kemudian nanti akan diubah, dikonversi menjadi arus bolak-balik atau AC, sebelum kemudian dinaikkan tegangannya oleh trafo dan dikirim ke transmisi tegangan tinggi sebelum kemudian sampai ke rumah-rumah kita gitu ya, atau ke konsumen yang membutuhkan listrik itu. Nah, jadi di PLTS terapung ini ada komponennya juga namanya semacam ini ya, penambatnya atau anchor-nya. Lalu ada juga supaya dia tidak ini ya bergerak dari lokasinya gitu ya, tidak dibawa oleh arus air gitu ya. Jadi dia harus ditambat, ada semacam jangkarnya gitu ya, dan ada semacam kabel-kabel untuk mengikatnya gitu ya. Jadi itu, jadi ada komponen juga yang tentunya floats-nya atau puntons-nya itu ya. Jadi dia untuk sebagai ini ya, platform terapungnya gitu ya. Jadi kurang lebih Bapak Ibu ini skema dari PLTS terapung. Sedangkan bentuk-bentuk dari island-nya ini atau ini ya tempat mengapungnya si modul surya ini bisa berbeda-beda. Jadi banyak teknologi yang sudah dikembangkan sekarang, bisa berbentuk seperti ini ya, persegi, atau nanti ada yang berbentuk lingkaran gitu ya seperti teratai, atau bentuk yang berbagai bentuk lain yang disesuaikan dengan situasi lingkungannya gitu. Ada beberapa keunggulan ataupun kekurangan dari PLTS terapung di laut ya. Beberapa keunggulan yang bisa saya catat di sini tentu tidak membutuhkan ini ya lahan tanah gitu ya. Sehingga PLTS terapung ini tentu bisa atau cocok untuk negara atau kota yang terbatas lahannya gitu ya, tetapi ada lautnya gitu ya, sehingga dia kesulitan kalau harus membangun PLTS land base ground mounted gitu ya. Lalu hal yang menarik adalah ternyata satu penelitian mengatakan bahwa dengan memasang terapung di air atau di laut ada ini ya performance yang lebih bagus gitu ya, stronger solar irradiance itu karena berkurangnya efek dari bayangan gitu ya atau tutupan awan gitu ya. Kalau misalnya dibangun di atas rumah misalnya atau di tanah gitu ya, tentu dia bisa saja terkena bayangan pepohonan di sekitarnya atau bangunan di sekitarnya gitu ya. Juga tutupan awan gitu ya. Lebih sedikit ternyata kalau diapungkan di laut. Jadi itu yang membuat panelnya mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak gitu ya sehingga performanya lebih baik. Nah, hal berikutnya adalah
PLTS terapung ini cocok untuk ini ya, kombinasi dengan eh, turbin angin gitu ya. Tetapi ini tentu butuh ini ya, struktur yang kuat gitu, karena daerah-daerah yang punya potensi angin tentu ombaknya pun mirip gitu ya, akan lebih kuat ketimbang daerah yang potensi atau kecepatan anginnya lebih rendah gitu ya. Nah, kalau untuk PLTS terapung di waduk tentunya cocok untuk ini ya, hybrid dengan PLTA gitu ya. Tapi itu untuk konteks yang berbeda. Untuk lingkungan laut tentu kan luas sekali lahannya, sehingga ini menjadi suatu keunggulan PLTS terapung di laut, bahwa banyak sekali lahan yang bisa dimanfaatkan. Nah, tentu akan perlu assessment gitu ya. Nah, di luar dari keunggulan-keunggulan tadi, ternyata ada juga hal-hal yang menjadi kekurangan PLTS terapung di laut ini. Misalnya, tentu kita memahami segala material yang dekat dengan laut atau bahkan bersentuhan langsung dengan air laut akan berisiko pada korosi atau berkarat gitu ya. Lalu bisa juga misalnya terganggu karena adanya organisme hewan-hewan laut gitu ya. Sehingga tentu butuh struktur yang lebih kuat yang mampu menahan ini ya, eh, korosi tadi misalnya gitu ya, atau gangguan-gangguan tadi. Dan semua juga tahu bahwa setiap proyek apapun sama saja akan ada impact-nya atau dampaknya kepada ekosistem sekitar. Sama dengan PLTS laut juga ada gitu ya. Nah, tentunya angin yang kencang dan ombak yang besar bisa membuat rusak gitu ya. Itu yang jadi kekurangannya. Sehingga memang sampai saat ini eksplorasi atau ini ya, pengetahuan tentang PLTS terapung laut ini masih belum banyak, masih terbatas sifatnya. Bapak Ibu peserta webinar, berikut ini adalah salah satu contoh dari PLTS terapung di laut. Ini adalah proyek yang ada di China. Ini berlokasi di Laut Kuning, Yellow Sea. Ini kalau kita lihat di slide ini, di sini Indonesia ya, di sini kita tinggal, lalu kira-kira di sini posisinya yang ada pin merah ini. Nah, jadi proyek ini sangat menarik. Proyek yang dikembangkan oleh Ocean Sun ini, perusahaan Norwegia gitu ya, sebesar 2,5 kali megawatt ini, eh, ada ini ya, kombinasi atau hybrid dengan pembangkit tenaga angin di sana. Jadi ini tentu hal yang menarik gitu ya, bahwa dengan memanfaatkan lokasi yang sama, eh, PLTS akan ini ya, bisa mengirimkan energi surya saat misalnya pembangkit angin ini sedang tidak berproduksi gitu ya. Atau sebaliknya pada malam hari atau pada saat angin kencang, PLT angin ini akan mengirimkan listrik ke jaringan sedangkan PLTS-nya berhenti beroperasi gitu ya. Ini tentu akan membuat lebih ini ya, hemat ruang gitu ya di permukaan laut. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, saya mungkin perlu menyampaikan beberapa hal gitu ya yang menjadi latar belakang kenapa studi ini kami buat gitu ya. Ini tentu erat kaitannya dengan prediksi kebutuhan listrik atau kebutuhan energi di masa depan. Karena adanya pertumbuhan populasi dan juga kegiatan elektrifikasi di berbagai sektor. Prediksi International Energy Agency, dunia akan butuh kira-kira 60.000 terawatt hour di tahun 2050 nanti. Sedangkan lembaga yang lain, International Renewable Energy Agency, memprediksi angka yang mirip juga sebetulnya, 50.000 terawatt hour per tahun. Nah, konsumsi untuk masyarakat di negara-negara yang maju, developed economies, itu kira-kira 6 sampai 12 megawatt hour per kapita. Atau ini 6 sampai 12 kali konsumsi listrik di Indonesia saat ini. Nah, angka ini bisa saja menjadi berlipat gitu ya, menjadi 20 megawatt hour per kapita karena adanya kegiatan elektrifikasi di berbagai sektor, penggunaan kendaraan listrik, kegiatan-kegiatan memasak menggunakan listrik, semua hampir semua nanti kegiatan-kegiatan itu akan beralih ke penggunaan listrik. Lalu ditambah dengan populasi dunia yang terus tumbuh, ya, diprediksi oleh Badan PBB, The United Nations menjadi 10 miliar penduduk nanti di 2050. Maka ini akan butuh konsumsi energi yang besar. Diprediksi dalam studi kami ini itu bisa saja mencapai 200.000 terawatt hour per tahun.
maka tentu butuh pasokan listrik gitu ya. Kalau menggunakan energi fosil bisa dibayangkan emisi karbon akan semakin besar dan dampaknya ke global warming akan semakin merusak bumi kita ini gitu ya. Kami menghitung dengan asumsi panel surya itu efisiensinya 20%, lalu capacity factor-nya 16%, untuk mencukupi kebutuhan listrik 10 miliar penduduk ini, maka akan butuh kira-kira 140 terawatt kapasitas PLTS atau setara dengan 700.000 kilometer persegi lahan yang perlu disiapkan, 0,7 juta kilometer persegi. Nah, pada daerah-daerah yang lahannya luas tentu ini tidak masalah. Tetapi untuk daerah-daerah yang penduduknya padat, lahannya sempit seperti Jepang atau Korea atau Singapura gitu ya, maka mereka akan kesulitan. Maka perlu ada alternatif di mana kita bisa menempatkan panel surya untuk membangkitkan energi bersih ini gitu ya. Tentu mungkin kalau nanti menggunakan permukaan laut maka butuh transmisi yang kuat gitu ya. Maka untuk itulah riset ini kami buat gitu ya untuk menjawab bagaimana sebetulnya potensi PLTS terapung di laut ini bisa dimanfaatkan gitu ya untuk masa depan gitu. Bapak Ibu, berikut ini adalah tren pengembangan PLTS terapung di dunia. Sebetulnya PLTS terapung ini mulai dikenal atau mulai dipasang, mulai dibicarakan itu kira-kira tahun 2008. Tapi skalanya masih kecil gitu ya, skala kilowatt peak. Nah, ini saya mencoba melihat ke belakang kira-kira data 10 tahun terakhir, 2011 sampai 2021, ternyata kenaikannya itu sangat cepat ya. Pada 2011 itu masih di angka kira-kira 2,2 megawatt gitu ya. Tetapi saat ini sudah jauh sekali berkembang ya. Tahun 2021 itu terpasang kira-kira 3.800 megawatt. Diprediksi nanti tahun 2026 tumbuh menjadi 4.800 megawatt. Lalu 2030 berlipat-lipat menjadi 30.000 megawatt. Jadi semakin banyak orang yang tertarik untuk memanfaatkan permukaan air untuk memasang PLTS gitu ya. Lalu seperti apa di Indonesia? Nah, ini Bapak Ibu saya coba mengambil data-data dari internet gitu ya. PLTS terapung itu sebetulnya sudah ada ya di kita gitu ya. PLTS yang dimiliki oleh kampus UI, tentu ini untuk kebutuhan riset, ini kira-kira 10 ini ya, kilowatt peak. Nah, ini untuk konteks kebutuhan laboratorium gitu ya, atau pengujian di UI. Nah, kita kemarin ketika presidensi G20 sudah menginstal ini ya PLTS terapung di Waduk Muara Tukat. Nah, itu kira-kira 10.000 kilowatt peak, 10 megawatt peak gitu ya. Nah, itu yang dipamerkan ketika para pemimpin dunia hadir ke Bali. Nah, kita juga sekarang akan punya dalam tahun ini diprediksi akan ini ya selesai dipasang atau direncanakan itu mungkin Desember 2023 di PLTS ini di Waduk Cirata gitu ya. Itu kira-kira 145 megawatt, sangat besar gitu ya. Nah, saya juga melihat ada berita akan dibangun di Waduk Kedung Ombo, kira-kira 100 megawatt gitu ya, itu mirip-mirip dengan PLTS Cirata. Nah, ini salah satu ini ya bukti nyata bahwa kita pun di Indonesia mengembangkan PLTS terapung, tapi untuk saat ini masih di freshwater gitu ya, di waduk yang ada di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke substansi dari penelitian ini. Ini kira-kira satu slide yang menggambarkan proses atau bagaimana penelitian ini dilakukan gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, seperti bisa lihat di layar sini, ini data yang kami pakai gitu ya, kami inputkan dalam melakukan riset ini. Kami menggunakan data kecepatan angin pada ketinggian 10 meter di permukaan laut gitu ya. Data 40 tahun per jam gitu ya. Jadi kami menganalisa dari tahun 1980 sampai 2020 gitu ya. Lalu data maksimum individual wave height atau tinggi ombak gitu ya. Sama ini juga data per jam selama 40 tahun. Kemudian data atau ini ya historical tropical storm gitu ya. Jadi kira-kira di mana ada badai dalam 40 tahun terakhir. Nah, kemudian itu kami petakan
Lalu hasil pemetaan itu akan nanti terlihat di slide berikutnya. Kami kecualikan ini daerah-daerah yang dinyatakan sebagai eh, daerah laut yang ini ya protected area gitu ya, daerah konservasi. Nah, ini dikeluarkan dari perhitungan potensi. Dan juga karena mempertimbangkan teritorial, artinya setiap instalasi itu harusnya masuk berada teritorial suatu negara. Maka kami menggunakan batasan 200 mil laut gitu ya, atau exclusive economic zone gitu sebagai batasannya. Jadi akhirnya dengan menggunakan metode visualisasi, menggunakan tool Quantum GIS, maka kami mendapatkan perhitungan potensi di mana sih sebetulnya di seluruh ini secara global potensi untuk PLTS terapung ini. Jadi ternyata ada dua tempat yang paling favorit gitu ya, karena lautnya itu relatif lebih tenang dibandingkan laut-laut yang lain gitu ya. Yaitu pertama di sekitar Indonesia dan juga di sekitar Afrika Barat gitu ya, Gulf of Guyana gitu ya. Nah kalau diangkakan kira-kira 1 juta terawatt hour per tahun potensinya, angka yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, ada 5 region yang menjadi fokus dari penelitian kami. Pertama adalah daerah di sekitar ASEAN gitu ya, di Asia Tenggara, kemudian di eh, Teluk Persia di sini gitu ya, daerah ini, kemudian di Laut Mediterania ini sekitar Eropa, kemudian laut di sekitar benua Afrika, dan laut di sekitar Amerika Selatan gitu ya. Ini yang menjadi titik atau lokasi-lokasi yang kami lakukan assessment. Dari survei GIS yang kami lakukan, kami menghasilkan 3 peta ini. Pertama adalah peta kecepatan angin dalam 40 tahun terakhir gitu ya, kecepatan tertinggi gitu ya. Ini di sebelah kiri warna warna-warnanya adalah merah, orange, kuning, biru muda dan biru tua gitu ya. Ini menggambarkan kecepatan anginnya, klasternya 0 sampai 5 meter per second merah, 5 sampai 10 meter per second orange, kuning 10 sampai 15 meter per second, 15 sampai 20 meter per second untuk biru muda, dan di atas 20 meter per second untuk yang biru tua. Lalu ada warna-warna yang di sini ungu, ini adalah eh, lokasi daerah konservasi laut atau protected area gitu ya, yang ini tidak disentuh sebagai potensi gitu ya. Nah, ini terlihat bahwa memang di daerah Katulistiwa ini adalah daerah yang kelas anginnya itu paling ini ya, paling rendah gitu ya atau tidak kencang gitu ya. Sedangkan di zona-zona mendekati 60 derajat lintang selatan atau 60 derajat lintang utara itu dia kecepatannya angin itu relatif tinggi gitu ya, di atas 15 sampai di atas 20 meter per second. Kemudian yang sisi kanan ini adalah menggambarkan tinggi ombak gitu ya, tinggi ombak selama 40 tahun terakhir gitu ya. Ini klasternya juga menggunakan warna yang mirip gitu ya. 0 sampai 4 meter tinggi ombaknya itu warna merah, kemudian 4 sampai 6 meter orange, 6 sampai 8 meter kuning, 8 sampai 10 meter biru, dan di atas 10 meter ombaknya itu biru gelap gitu ya. Sama menggunakan warna ungu untuk merepresentasikan protected areas atau daerah konservasi laut. Dan ini cenderung ini ya berkorelasi ya. Jadi kita lihat bahwa kecepatan angin yang rendah juga menyebabkan ini anginnya atau ombaknya di sini itu relatif tenang gitu ya, tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, ketika digabung, dikombinasi kecepatan angin dan tinggi ombak ini, maka kami dapatkan heat map seperti ini gitu ya. Ini menggambarkan juga bahwa daerah yang menjadi favorit atau dikatakan lebih tenang gitu ya, ombak dan anginnya itu memang di sekitar Afrika dan di daerah Asia Tenggara, utamanya di Indonesia. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah gambaran potensi PLTS terapung di seluruh dunia. Jadi, ini kalau melihat warnanya, yang paling bagus atau paling cocok gitu adalah warna merah. Daerah warna merah, kemudian diikuti warna orange, kuning, hijau, dan warna biru adalah permukaan laut yang ombak dan anginnya itu paling kuat gitu ya. Itu kurang cocok gitu untuk PLTS terapung. Nah, garis-garis yang abu-abu gelap ini adalah merepresentasikan jalur badai gitu ya.
Ini 40 tahun terakhir itu badai itu lewat sini atau dia pernah lewat mana saja gitu ya. Ini yang digambar, sehingga ini daerah-daerah yang ditutupi ini ya kurang kurang cocok gitu ya. Misalnya utara Australia ini kurang cocok gitu ya, atau timur dari Afrika ini juga kurang cocok. Di daerah utara atau Amerika ini kurang cocok, dan laut-laut di sekitar Amerika Selatan itu juga ternyata kurang cocok gitu ya, karena tinggi ombak dan kecepatan angin yang tinggi di sana gitu ya. Nah, ini pada tabel ini Bapak Ibu, ini adalah perhitungan potensi gitu ya untuk PLTS terapung. Jadi cara membacanya adalah misalnya kotak yang paling kiri atas yang warna merah ini daerah yang paling cocok gitu ya, karena ombaknya paling kecil, kemudian kecepatan angin paling rendah. Ini ada pada ini ya, baris paling atas ini sesuai keterangan ini adalah dalam satuan 1000 kilometer persegi. Jadi ini kira-kira 100 kilometer persegi di seluruh dunia yang paling ini ya, paling tenang gitu ya. Lalu potensinya setara terawatt itu 0,02 terawatt gitu ya. Lalu untuk potensi energinya itu kira-kira 0,03 gitu ya, terawatt hour per tahun. Nah, lalu dilanjutkan klaster kedua yang warna orange gitu ya. Ada 171 ribu kilometer persegi, kemudian potensinya 34 terawatt, kemudian potensi energinya kira-kira 45 gitu ya, terawatt hour per tahun. Tentu menjadi pertanyaan kita, lalu untuk Indonesia sendiri seperti apa gambarannya gitu ya. Jadi ini untuk Indonesia, ini kira-kira bagaimana kalau laut kita itu dipetakan kecepatan angin dan tinggi ombaknya gitu ya. Jadi di Indonesia itu kita punya daerah yang relatif tenang gitu ya. Warna biru atau biru muda dan biru tuanya itu tidak banyak kalau di Indonesia gitu ya. Dia biru tuanya itu muncul di sebelah selatan gitu ya, dekat dengan utara Australia, atau di dekat dengan ini Laut Cina Selatan di sini ya. Jadi secara umum daerah kita ini banyakan itu yang ini ya, di bawah 15 meter per second kecepatan angin di 10 meter permukaan laut gitu ya. Kemudian ombaknya juga kurang dari 8 atau kurang dari 6 meter gitu ya. Nah, jadi ini yang menggambarkan laut-laut di sekitar Sulawesi, di dekat dengan Kalimantan gitu ya, di pesisir-pesisir Sumatera, di utara Jawa gitu ya, di utara Maluku gitu ya, sedikit di dekat Papua gitu ya. Ini masuk klaster di bawah 5 sampai 10 meter per second kecepatan anginnya gitu ya. Dan ombaknya juga 0 sampai 6 meter gitu ya. Jadi ini daerah yang paling ini ya, paling tenang gitu ya secara klasternya gitu ya. Ombak maupun anginnya gitu ya. Jadi instalasi terapung di laut yang seperti ini tentu yang paling aman ketimbang dibandingkan di laut yang kategori warna biru atau warna biru muda gitu ya. Karena tinggi ombak dan kecepatan anginnya yang berpotensi merusak instalasi gitu ya. Kalau di jumlah-jumlah itu kira-kira di Indonesia itu ada setara dengan 200.000 terawatt hour per tahun setara energinya. Itu Bapak Ibu. Jadi angkanya sangat besar gitu ya. Kira-kira angka ini setara dengan konsumsi energi dunia tahun lalu gitu ya. Kalau semua kebutuhan energi itu dikonversi ke listrik itu ya kira-kira setara 200.000 terawatt hour. Jadi potensi energi surya di laut kita itu setara dengan itu gitu ya. Jadi sangat-sangat besar. Demikian pemaparan dari kami hasil penelitian di The Australian National University, potensi PLTS terapung di laut secara global maupun di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa potensinya sangat besar dan tentu membuka peluang untuk dimanfaatkan demi mewujudkan transisi energi menuju net zero emission. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.